Shalom adik-adik sekolah minggu. Horas, horas, horas. Apa kabarnya buat adik-adik sekolah minggu di rumah? Enci harap masih dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria. Nah, kita kembali lagi beribadah secara live streaming. Nah, buat adik-adik yang di rumah, supaya duduk yang rapi, yang sopan, dan yang cantik, dan pastinya sudah wangi untuk memuji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyanyikan 3 buah lagu. Yang pertama, senang-senang memuji Tuhan. Yang kedua, I love you Jesus. Dan yang ketiga, Laskar Kristus. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikannya. Goyangkan
adik-adik, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan anugerah yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada saat pagi hari ini Engkau masih menyertai kami. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya berkatilah itu Tuhan agar dapat menyenangkan hati-Mu dan berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, di atas segalanya kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau ampunkan Tuhan, ajari kami agar kami tidak mengulanginya lagi, sehingga kami layak disebut anak-anak-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 13, Beta Marminggu. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan kita di minggu ini tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 31. Mari kita sama-sama saksikan, kita dengarkan teman-teman kita sekolah minggu mengucapkan ayat bulanan tersebut. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 10 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dengan dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan menggunakan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah ayat bulanan yang telah diucapkan teman-teman kita. Nah, untuk adik-adik agar bisa ditayangkan ayat bulanan yang selanjutnya, boleh divideokan dan dikirimkan ya. Jadi biar ayat bulanannya ditayangkan ke sekolah minggu depan. Warta sekolah minggu kita minggu ini, yang pertama, kita semua berharap agar ibadah secara tatap muka dapat dilaksanakan, tetapi karena kondisi pandemi saat ini, maka kita masih melakukan ibadah secara streaming. Dan buat adik-adik sekolah minggu, tetap setia dan selalu sabar dalam mengikuti ibadah sekolah minggu melalui channel atau kanal El Rapa HKBP Pematang Siantar. Yang kedua, pengumuman pemenang juara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dapat kita lihat di kanal YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Nah, buat adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Untuk penyerahan hadiah yang juara akan diumumkan di kanal YouTube El Rapa HKBP Pematang Siantar. Selamat buat adik-adik yang menang. Yang ketiga, di sini Enci tidak pernah lupa dan tidak bosan untuk selalu mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu adalah 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Dan buat adik-adik sekolah minggu, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Demikian warta minggu ini. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita bernyanyi dari buku ND sekolah minggu nomor 18, yaitu Marsikola Au Amang. Mari kita menyaksikan iman kita secara bersama-sama, kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 38, Sangapni Jehovah. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat ini kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membimbing hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Keluaran pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat 10. Engkau bacakan untuk kita. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia
dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Satu putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberikan upah padamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita telah membaca nats, yaitu tentang kelahiran Musa. Sebelumnya, untuk mau bertanya kepada adik-adik sekolah minggu, siapa yang pernah mengalami kesulitan? Ya, mungkin hampir semua ya, atau bahkan semua pernah mengalami kesulitan dalam berbagai hal. Nah, Musa ketika ia lahir, di situ kondisi dalam keadaan yang kacau, dalam keadaan yang sulit. Pada waktu itu, Raja Mesir adalah Raja Firaun. Ia melihat bangsa Israel sudah semakin banyak. Kemudian ia takut dan berpikir ketika bangsa Israel akan semakin banyak, mereka akan menyerang Mesir. Lalu karena ketakutan itu, Firaun memerintahkan agar setiap bayi laki-laki dari bangsa Israel agar tidak dibiarkan hidup, dibunuh. Lalu ia memerintahkan Sifra dan Pua, yaitu bidan, untuk menemui perempuan-perempuan Ibrani yang akan melahirkan. Kemudian berjumpa dengan ibu Musa. Adik-adik masih tahu siapa nama ibu Musa? Iya, ibu Musa adalah Yokebed. Ketika Yokebed akan melahirkan, Sifra dan Pua tetap membiarkan bayi itu hidup. Karena mereka adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka mengingat bahwa ketika mereka melakukan perbuatan yang disuruh oleh Firaun, mereka telah melanggar firman Tuhan. Maka dari itu mereka membiarkannya hidup. Lalu hiduplah bayi ini, dan karena sang ibu juga tahu perintah dari Raja Firaun, maka keluarganya menyembunyikan Musa berapa lama tadi? Iya, Musa disembunyikan selama 3 bulan. Lalu karena sudah semakin lama, mereka mungkin berpikir bahwa kita tidak bisa menyembunyikan Musa lagi. Pasti bakal ketahuan. Lalu mereka berpikir bagaimana caranya agar Musa tetap selamat. Lalu ibunya membuatnya ke dalam peti pandan yang dipakal dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya Musa ke dalam peti itu, lalu peti itu ditaruhnya di tengah teberau, di tepi sungai Nil. Nah, ketika sudah diletakkan ibunya, si Musa dengan petinya itu di tepi sungai Nil,
Mereka tidak langsung meninggalkannya begitu saja. Kakaknya Musa, ada yang tahu siapa nama kakak Musa? Kakak Musa namanya Miriam. Kakaknya mengintip dari jauh peti itu. Jadi ketika peti itu sudah berjalan, dia mengintip dari jauh apa yang akan terjadi dengan peti ini. Apakah akan dihanyutkan oleh air, atau diambil orang, atau bagaimana? Jadi dia mengintip dari jauh. Dan ternyata pada saat itu putri Firaun sedang mandi bersama dengan dayang-dayangnya. Nah, tepi sungai Nil ini adalah tempat biasanya putri Firaun mandi. Nah, pada waktu putri Firaun mandi, lewatlah peti ini. Terus dilihat sama putri Firaun, lalu disuruh dayang-dayangnya untuk mengambil peti itu. Lalu dibuka petinya dan dilihat, wah, bayinya menangis. Lalu putri Firaun merasa sedih, merasa berbelas kasih melihat bayi itu. Dia tahu bahwa itu adalah bayi orang Ibrani, tapi karena dia memiliki hati nurani, dia berbelas kasih, maka ia ingin menyelamatkan bayi itu. Nah, ketika Miriam, kakaknya Musa tadi kan mengintip nih, dia udah lihat kalau si Musa udah diambil sama putri Firaun. Dia langsung berlari mungkin menjumpai putri Firaun dan menawarkan agar dirinya mencari seorang ibu yang akan menyusui bayi itu. Lalu putri Firaun dengan senang hati, ya boleh, silakan saja. Lalu si Miriam memanggil ibunya sendiri yang akan menyusui bayi itu. Kemudian ibunya berjumpa dengan putri Firaun dan akhirnya disepakati bahwa ibunya yang akan menyusui Musa dan akan diberi upah oleh putri Firaun. Nah, setelah ibunya sudah merawatnya, menyusuinya hingga ia besar, ibunya kembali memberikan si Musa kepada putri Firaun yang telah mengangkat Musa menjadi anaknya. Itulah cerita tentang kelahiran Musa. Dari situ kita melihat bagaimana Musa dalam berbagai kesulitan ia diselamatkan melalui pertolongan-pertolongan orang lain, bidan tadi, dan juga pertolongan dari orang tuanya dan juga kakaknya. Adik-adik sekolah minggu, mungkin kita juga sering merasakan bagaimana pertolongan dari orang tua kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Engkau mau bertanya ini, siapa kalau mau makan atau kalau mau mandi masih dibantu sama orang tuanya? Iya, mungkin ada beberapa ya. Bagi orang balita yang umur 2 tahun, 1 tahun masih dibantu sama orang tua karena belum dapat sendiri ya. Nah, itulah adik-adik. Ketika kita masih kecil, kita masih lemah, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan bantuan orang lain. Seperti halnya tadi, Musa tadi. Dia tidak tahu apa-apa, tapi ibunya tahu kondisi itu dan berusaha melakukan cara apapun untuk menyelamatkan Musa, menolong dia. Adik-adik sekolah minggu juga dalam kesehariannya mungkin seperti tadi masih dimandikan atau disuapin kalau mau makan. Adik-adik sekolah minggu juga harus berbuat dong buat orang tuanya. Ketika udah besar, mungkin udah bersekolah, pasti tentunya udah bisa makan sendiri, udah bisa mandi sendiri. Kemudian dengan apa lagi kita menolong orang tua? Iya, kalau misalnya baru bangun tidur, langsung dirapikan tempat tidurnya. Biar orang tuanya, enggak orang tuanya lagi yang membereskan tempat tidurnya. Kan ada di sekolah minggu, udah pada sekolah, udah harus mulai mandiri dong. Nah, engkau juga mau bertanya lagi nih, ada di sekolah minggu. Siapa yang masih sering ditolong papa sama mamanya? Iya, mudah-mudahan tidak banyak lagi ya.
Sekarang aku mau bertanya lagi. Siapa yang suka menolong orang tuanya? Engkau yakin semua anak-anak sekolah minggu pasti menolong orang tua, menolong kakak, abang, dengan segala cara, dengan segala yang dimiliki, dengan apa yang kita miliki ya. Nah, jadi dari cerita Musa tadi, kita anak-anak sekolah minggu diajak untuk saling menolong. Karena juga kita pernah ditolong oleh orang lain, ya kan? Masa mau kita aja yang ditolong? Siapa yang suka menolong orang lain? Kalau engkau suka, engkau yakin ini anak-anak sekolah minggu di rumah ini pasti pada semangat ini. Sayangku, engkau bisa merasakan kayak ada itu anak-anak sekolah minggu semangat seperti itu. Nah, maka adik-adik sekolah minggu mulai dari hari ini, ayo kita sebagai anak-anak sekolah minggu harus menolong, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari di rumah. Apalagi kita sekarang dalam kondisi pandemi, kita dianjurkan untuk selalu tetap di rumah ya, tidak bermain-main atau keluarlah seperlunya saja. Dengan apa adik-adik sekolah minggu menolong? Dengan menjadi anak yang baik. Dengan apa lagi? Dengan merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Dengan apa lagi? Dengan merapikan mainan kalau misalnya sudah selesai bermain. Dengan apa lagi? Dengan menjaga adik kalau misalnya punya adik ya. Dibantu orang tuanya. Jadi ketika orang tua bekerja, adiknya tidak mengganggu orang tua. Diajak bermain adiknya, diajak atau diajari. Misalnya adiknya ada tugas, diajari ya. Jadi kita harus menjadi penolong bagi orang lain. Dan masih banyak hal lainnya ya. Dimulai dari hal-hal kecil. Iya, begitulah firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Kita kembali berdoa. Tuhan, kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau membimbing kami dalam hidup kami sehari-hari. Agar kami Tuhan dapat menolong sesama kami. Dimulai dari komunitas terkecil yaitu keluarga kami. Menolong orang tua, menolong abang, dan juga menolong kakak. Ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami rasa saling tolong menolong. Karena kami juga Tuhan menyadari kami juga membutuhkan pertolongan orang lain. Kiranya juga Tuhan kami bersikap saling tolong menolong berlandaskan dari firman-Mu. Ya Tuhan, kami akan juga melanjutkan ibadah kami. Engkau yang memberkati. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Marilah kawanku
kita akan menutup kebaktian kita. Kita berdoa, doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin. Adik-adik semuanya, masih pada semangat kan adik-adik? Nah adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah kreativitas. Kreativitas kita hari ini yaitu membuat bunga dari kertas origami yang bentuknya seperti ini. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada origami. Nah di sini Enci memakai warna hijau dan warna kuning. Warna hijau sebanyak 2 buah dan warna kuning juga sebanyak 2 buah. Kemudian ada gunting, ada pensil, dan ada lem. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah membentuk bunga. Nah, kita ambil origami yang berwarna kuning, kemudian kita lipat 2 berbentuk segitiga. Nah, kemudian ini kita gunting. Nah, inilah yang akan kita bentuk menjadi bunganya. Kemudian ini kita lipat lagi berbentuk segitiga juga. Nah, kita lipat 2 seperti ini dan kita lipat lagi 2 kali. Nah, setelah itu kita lipat seperti ini. Sebanyak 2 kali juga. Nah, kemudian kita gunting. Nah, guntingnya seperti ini ya adik-adik. Jadi dia nanti akan berbentuk seperti bunga yang mekar. Nah, inilah yang akan kita bentuk menjadi bunganya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan lem pada ujung dari kertas ini. Kita berikan di sini. Nah, hanya di sini saja ya. Kemudian kita tempelkan seperti ini. Nah, jadi bentuknya itu seperti ini. Nah, kamu bisa buatkan dengan rapi ya. Nah, kemudian kita akan membuat tangkainya. Nah, jadi kertas origami yang berwarna hijau ini kita bagi 2 seperti ini. Kemudian satunya nanti akan membentuk daun dan satunya akan membuat tangkai ya. Nah, di sini Enci sudah pakai setengahnya untuk membuat tangkai. Nah, jadi ini kita gulung dari ujung ini ya. Kita gulung
Nah, jadi dia seperti ini. Kita gulung sampai habis. Sampai memanjang ya. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini. Sudah? Nah, jadi ujungnya itu kita beri lem, kemudian kita tempelkan, kita lengketkan. Nah, setelah itu kita gunting. Nah, kemudian kita gunting lagi seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat daunnya dulu ya. Nah, di sini Enci memakai kertas origami yang berwarna hijau. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa bentuk daunnya menggunakan pensil. Nah, kemudian ini kita gunting. Nah, akan membentuk seperti daun. Nah, sekarang kita ambil tangkainya tadi, kemudian bunganya. Nah, di ujung bunga ini kita berikan lem supaya dia menempel ke tangkainya. Nah, kita masukkan. Nah, setelah itu kita berikan lem untuk daunnya. Nah, kemudian kita tempelkan di tangkai bunga yang sudah kita tempel tadi. Nah, jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Kamu bisa mencobanya di rumah. Dan kamu bisa membuatnya sebagai hiasan di rumah ya adik-adik. Atau juga kamu bisa letakkan bunga-bunga ini di meja belajar kamu atau di kamar kamu. Nah, sampai di sini dulu kreativitas kita untuk hari ini. Sampai bertemu pada kreativitas berikutnya. Selamat mencoba ya adik-adik.